bro. Bunyi belum ya? Oke, udah bunyi. Oke, kita akan membuat sequence diagram berdasarkan main flow dan alternate yang ada di sini ya. Sekali lagi, untuk menggambarkan atau membuat basic dan flow ini dan diagramnya yang konsisten itu tidak bisa dilakukan hanya sekali, tetapi beriterasi gitu ya, berulang kali. Oke, kita buka peminjaman. Nah, ini kita tambahkan aktornya gitu ya. Tambahkan aktornya. Nanti kita tentukan aktornya ini siapa, apakah ya kita sebut aktor saja tidak apa-apa. Kemudian kita tambahkan lifeline ya, lifeline. Nah, kemarin kita sudah belajar stereotip, kelas stereotip ya. Jadi untuk mendapatkan desain yang baik itu kemarin kan kita ada beberapa parameter ya. Yang pertama adalah coupling, kemudian cohesion gitu ya, adaptability, maintainability begitu ya. Nah, untuk bisa mencapai itu kita bisa menggunakan stereotip namanya ya. Jadi ada kelas stereotip. Jadi kelas itu kan apa ya? Cetakan dari objek-objek yang ada. Nah, sequence diagram ini adalah interaksi antar objek, bukan antar kelas ya. Saya ulangi bahwa sequence ini adalah interaksi antar objek. Objek yang ada pada saat terjadi apa? Peminjaman. Nah, objeknya apa saja? Nah, kita bisa buat menggunakan stereotip tadi. Jadi, yang berinteraksi dengan aktor itu namanya adalah boundary ya. Nah, boundary. Nah, ini kita bisa sebut di sini ini namanya objek ya, kalau ada T2-nya ini view pinjam gitu ya. Nah, view pinjam. Kemudian kita tambahkan lagi ini ya, controller. Tapi tergantung skenario-nya ya. Jadi kalau skenario-nya hanya membutuhkan satu layar atau satu screen, ya itu berarti boundary-nya hanya satu. Tapi kalau ada beberapa, misalnya setelah ini klik sini halaman lagi, maka kita tambahkan boundary yang mana. Nah, ini kita buat controller. Nah, ini kita sesuaikan dengan nama use case-nya tadi ya. Jadi kita punya objek namanya controller pinjam gitu ya. Kemudian kita punya satu lagi namanya entity ya. Nah, kita lihat di sana tadi di mana ya? Nah, di sini kan ada bentar ya. Jadi bolak-balik ini, kalau buatnya memang bolak-balik. Sorry. Sana ya diklik. Bingung ya ini. Nah, di sini tadi kan, nah ini ya. Jadi kalau masukkan ID buku, ID anggota, lama pinjam, nah ini berarti nanti di benak kita harus pikirkan bahwa nanti akan ada atau akan muncul kelas-kelas gitu ya dari objek-objek yang ada di sini gitu ya, ada buku, ada anggota. Nah, maka kita akan membuat entity. Anda ingat-ingat ya. Jadi kalau memasukkan data buku, data anggota, data pembayaran, data apa, nah ini akan menjadi entity begitu ya. Akan menjadi entity. Nah, kelihatan ya. Akan menjadi entity, berarti ada entity apa saja di sini, ada buku, ada anggota. Jangan lupa ini ya, data peminjaman, berarti akan ada tiga entity gitu ya. Sequence diagram.
Nah, ini ada buku. Anggota dulu atau buku dulu ya? Mungkin anggota dulu ya. Tidak ada masalah sebetulnya ya. Anggota. Lupa dikasih titik 2 ya. Dan satu lagi entity peminjaman. Atau ya data peminjaman ya. Nah, ini kita buat message gitu ya. Kemana? Ke view pinjam. Jadi Anda ingat-ingat aktor itu hanya berinteraksi dengan object boundary ya. Nah, tadi ada ini ya, ID anggota, ID buku, dan lama pinjam, gitu ya. Dia masukkan di situ. Nah, ini kemudian dia akan meneruskan ke controller, gitu ya. Nah, ke controller. Apa yang diteruskan ya? Sama data yang ada di sini, gitu ya. Teruskan untuk kemudian diproses. Jadi yang melakukan processing, yang melakukan mengkoordinasi terhadap data itu adalah controller, gitu ya. Jadi logik dari sebuah fungsionalitas atau use case itu akan ada di dalam controller. Nah, controller ini biasanya namanya sama dengan nama use case-nya, gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan checking anggota terlebih dahulu ya. Nah, ini ada anggota. Nah, ini cek ID anggota, parameternya ID anggota, gitu ya. Nah, ini karena sudah ada. Nah, begini ya. Nah, ID anggota dan seterusnya, tipenya apa? Terserah, tipenya boleh strict, boleh tergantung dari apa yang kita buat sebelumnya ya. Nah, begini. Nah, kita cek. Nah, ini akan menghasilkan return value, begitu ya. Returnnya result atau return terserah ya, result saja. Nah, pada saat dicek, nah ini kan ada dua opsi ya. Nah, opsinya adalah dia anggota atau bukan, gitu ya. Nah, kita bisa gambarkan menggunakan fragment out ini ya. Nah, kita gambarkan di sini. Nah, di sini. Begini ya. Nah, kemudian taruh di bawahnya, gitu ya. Nah, hasil dari pemanggilan cek ID anggota ini akan menentukan, gitu ya. Nah, jika anggotanya ada, gitu ya, maka dia akan lanjut prosesnya ya. Tapi kalau tidak ada kan tampilkan ya, tampilkan anggota belum terdaftar. Ini Anda letakkan yang bawah ya. Nah, Nah, Anda letakkan di bawah ya. Nah, ini logik ini kemudian kita bisa atur di sini. Operan. Ini operan. Nah, ini kita masukkan di sini. Anggota valid. Ini ya. Anggota invalid atau tidak ada. Jadi, nah begini ya. Ini belum kelihatan. Nah, begini kita besarkan frame-nya. Nah, ini nanti akan kita masukkan kemana? Ke flow, apa? Alternate flow, gitu ya. Jadi kalau di alternate flow-nya itu belum muncul, sebentar. Nah, jadi pada saat membuat ini, nah,
cek ID anggota. Jika tidak valid, nah ini ya. Jadi kalau ini belum ada, ya kita tambahkan di sini. Cek ID anggota. Jika tidak valid, tampilkan pesan. Gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, sequence diagramnya. Nah, kita sudah punya satu alternate. Nah, bagaimana jika anggotanya valid, gitu ya? Nah, anggotanya valid, si controller ini akan melanjutkan. Ini kita tarik ya controllernya ya. Jadi lifeline ini dia akan menyatakan bahwa objek ini dia masih hidup ya, masih belum di-destroy, gitu ya. Nah, ini dia akan melanjutkan apa, Rek? Melakukan ke buku, gitu ya. Cek stok buku, gitu ya. Nah, tadi ada pengecekan apakah anggota ini sudah meminjam banyak atau sedikit, gitu ya. Nah, jika banyak kan berarti tidak boleh, kan gitu ya. Nah, sama dengan ini tadi kita berikan return value, gitu ya, result. Nah, cek, gitu ya. Oke, nah ini kemudian jika buku melebihi, nah ini kita buat apa lagi? Kita buat combine frame lagi. Nah, di sini ya. Nah, ini kita taruh bawah. Bentar. Undo. Nah, kita keluarkan. Jadi alternate ini berada di dalam kondisi true-nya ya. Kondisi true-nya. Nah, ini kemudian apa yang terjadi ketika kok di sini salah ini ya. Ini mulanya di sini ya, mulanya ya. Nah, di sini. Nah, begini. Oh, begini ya. Yes. Nah, begini. Nah, jika bukunya tidak melebihi batas, berarti kan dia boleh ya. Nah, ini jangan lupa kita gambarkan di sini ketika kondisi bukunya penuh, dia penuh ya, tidak boleh pinjam lagi. Nah, maka kita berikan pesan ke view pinjam, gitu ya, tampilkan buku bisa kuota penuh misalkan ya, kuota penuh. Nah, begini ya. Nah, yang benar bagaimana? Jangan lupa ini diberikan operannya, manage operan. Nah, di sini dinyatakan pinjam jumlah pinjam valid, gitu ya. Jumlah pinjam invalid misalnya. Apply oke. Nah, begini. Nah, begini ya. Nah, jika valid, kita besarkan. Memang agak aneh ya, agak nisted begitu ya. Nah, jika sudah boleh meminjam, yang dilakukan berikutnya adalah melakukan apa? Penyimpanan ya. Jadi kita penyimpanan, gitu ya, kita simpan data pinjamnya. Peminjaman. Nah, ini. Save buku anggota. Jangan lupa diberi result. Gitu ya. Nah, begini. Nah, terserah kalau mau dikasih alternate lagi ya boleh, kalau enggak ya boleh, gitu ya. Kalau misalkan mau dikasih
alternate lagi misalkan karena gagal database-nya atau apa, nah ya perlu kita gambarkan gitu ya, tapi kalau enggak ya enggak perlu, enggak apa-apa. Nah ini dia sudah berhasil menyimpan gitu ya. Nah ini kembali ke view pinjam, tampilkan, nah begini. Nah ini kita sudah membuat sequence diagram begitu ya. Perilaku dari sebentar ini ya, turunkan juga enggak bingung kan ya. Nah ini kita simpan, kemudian kita sesuaikan lagi alternate-nya, apakah sudah relevan dengan itu atau belum gitu ya. Nah ini anggota buku, tidak bisa pinjam lagi untuk kuota penuh. Tampilkan kuota. Nah begitu ya. Sistem menampilkan pesan data peminjaman tersimpan. Nah ini sudah benar ini. Nah ini berarti kita sudah membuat ini sequence diagram berdasarkan use case apa? Skenario. Nah, kira-kira kalian mengerti ini atau tidak, Rek? Nanti saya share ke Discord ya. Tinggal open saja nanti ya, VPP ya. Nah, ini satu step ya. Jadi, tugas kalian nanti melengkapi semua use case, skenario, gitu ya, beserta apa? Sequence-nya, gitu ya. Jadi satu use case itu satu sequence. Ini kan tadi contohnya ya. Nah, ini contohnya. Kemarin saya membuat ini, terus ini saya ulang, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian punya use case ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan ya. Nah, maka akan ada 6 sequence, begitu ya. Beserta use case skenario-nya. Jelas ya? Jelas atau bingung? Jelas, Pak. Perlu anu lagi? Ada yang mau share use case-nya barangkali? Atau di submit dulu saja ya, nanti minggu depan kita bahas lagi gitu ya. Gimana? Ini nanti recordnya saya share ke Discord supaya Anda bisa memahami. Jelas ya? Jelas atau bingung, Rek? Ada yang bingung? Bagaimana dengan pengembalian? Nah, pengembalian ya harus dibuat dulu use case skenario-nya. Gitu ya, saya belum membuat, jadi masih di awang-awang. Nah, intinya pada saat membuat ini, main flow dan alternate flow, ini ya, ini nanti Anda harus memikirkan kira-kira sequence-nya bagaimana, gitu ya. Jadi, antara main flow, alternate flow, dan sequence itu sesuatu yang harus konsisten, gitu ya. Harus konsisten. Nah, di sini, semua objek yang ada di sini harus ada di sini, gitu ya. Nah, walaupun yang kita masukkan itu hanya atributnya, tetapi kan kita bisa mengidentifikasi ini atribut milik objek apa, begitu ya. Nah, kemudian yang ada di dalam ini, cek stok buku, save buku ini akan menjadi metode ya.
dari kelas anggota, kelas buku, dan kelas pinjaman. Nanti ya, nanti untuk membuat kelasnya nanti. Gitu ya. Jelas ya, Rek ya? Jelas atau bingung? Nah, kalau kalian buat use case skenario-nya jadinya panjang, sequence-nya panjang, nah itu berarti sebetulnya use case itu bisa jadi terlalu besar, maka perlu dipecah, apakah menjadi include atau menjadi extend, gitu ya. Ini misalkan sini angkanya sampai berapa, 30 gitu ya, otomatis kan di sini kan jadi ruwet ya, gambarnya jadi kacau gitu ya. Nah itu berarti use case-mu perlu kamu refaktor gitu ya, supaya step-nya tidak terlalu banyak dan objek-objeknya tidak membingungkan gitu ya. Jelas ya, Rek ya? Satu use case itu minimal satu controller gitu ya, minimal, boleh 2 controller gitu ya. Boundary bebas ya, kalau kemudian di sini sistem aktor masukkan ini, kemudian aktor bla 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 masukkan mensubmit data apa di halaman berikutnya misalkan. Nah, itu berarti di sini akan muncul lagi boundary lagi gitu ya. Jelas ya, Rek ya? Kadang-kadang ada ya aplikasi itu yang pindah layar gitu ya, redirect atau ada pop up, ada apa begitu ya. Nah, itu digambarkan nanti di sini. Oke, jelas atau bingung? Jelas-jelas bingung? Kalian buat dulu ya, nanti saya buat tugas, nanti minggu depan kita review tentang sequence diagram itu. Jelas ya, Rek ya? Jelas, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada?